Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin W Daily Ride. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, rupanya sudah mulai banyak yang cuti, sudah banyak yang mulai pada libur, dan sudah mulai banyak yang malas-malasan kerja, ya kan, lu ngaku aja gitu. Udah akhir tahun ngaku aja, kayak di kantor tuh kayak rasanya kayak udah malas banget gitu, pengen pulang aja gitu kan. Karena kebawa suasana ditambah apa namanya tuh, iklan-iklan Traveloka, iklan-iklan tiket segala macam itu berseliweran ketika lu buka IG, buka website, buka Google segala macam itu kayak iklan-iklan traveling gitu. Jadi kayak sekarang kan tuh kayak udah waktunya lu udah libur gitu, waktunya lu udah pada healing gitu kan. Anyway, jadi di video kali ini gua bakal sharing kepada kalian mengenai motovlog. Apakah 2023 nanti worth it kita menjadi motovlog gitu kan ya. Gue pengen ngebahas dari sisi gue aja karena perlu dibicarakan juga, perlu dibahas juga, perlu sharing juga dari gue. Mungkin yang kalian yang 2023 nanti sudah siap-siap, udah pada beli kamera GoPro atau beli kamera action cam yang lain dan berminat menjadi motovlog seperti gue, mungkin apakah worth it di tahun 2023? Karena kalau lihat-lihat di mana-mana sudah mulai jarang, sudah mulai meredup ya kan, nggak seperti dulu yang lagi hype-hypenya. Sekarang anak motor memang banyak, tapi kayak hype itu sudah mulai tergeser oleh zaman juga, apalagi dengan adanya short video seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Short juga. Karena ya mau gimana lagi, kita harus ikutin zaman terus sih gitu kan. Apakah worth it? Kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi sebelum ke pembahasannya, gue bakal nyampein kepada kalian terima kasih banyak, terima kasih. Tak akan bosan-bosannya gue mengucapkan terima kasih kepada kalian. Gue agak-agak tidak unexpected ya. Gue agak unexpected kalau video gue tuh akhir-akhir ini tuh kayak mulai agak rame gitu. Biasanya tuh kayak gue ngupload kayak baru 200-300an views dalam sehari atau 2 hari. Sekarang udah nyampe di atas 500 views per hari. By the way, kok gue gak bisa nyalip-nyalip ya, ini motor masih banyak banget cuy. Ini hari Jumat dan jam 10:52 malam, tapi kok udah masih rame banget ya, heran gue. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe gue, yang udah like video gue, komentar di video gue, yang udah pokoknya support video gue terus. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue sampai habis. Oke, jadi apakah worth it kita jadi motovlog di tahun 2023? Ya, menurut gue jawabannya kurang. Kurang worth it juga, karena balik lagi ke motivasi kalian, balik lagi ke kalian tuh pengen apa yang dicari gitu. Kalian tuh pengen apa yang dicari. Kalau kalian pengen nyari duit, nggak bakal kayak nggak tahu ya, tapi kalau menurut gue, kalau lu dari awal motivasi lu adalah nyari duit dari YouTube dengan cara lu bikin motovlog, menurut gua susah. Bisa lu jadi kaya, bisa, karena sudah ada orangnya juga, orang-orang yang terjun di motovlog dan mereka berhasil. Tapi kalau tujuan mereka dari awal adalah uang, menurut gue itu akan sangat sulit. Terutama buat kalian yang mau mulai motovlog di 2023, kalau motivasi kalian adalah uang, kalian salah dan kalian bakal kesulitan. Karena orientasinya tuh kalian, kenapa gue bilang kesulitan, gue nggak bukannya lu munafik bang, lu juga bikin konten karena cari duit kan, iya. Dengan tanda arti mungkin jika channel ini suatu saat bakal menjadi besar, alhamdulillah gue bakal menuai hasilnya atau uangnya lah, dengan tanda arti. Tapi dari awal ya, kalau motivasinya ya, ini balik lagi, kalau motivasinya adalah di awal adalah cari uang, itu tuh susah, serius. Jadi lu bakal bikin konten atau bikin hal yang di mana tren itu dibicarakan, di mana lu misalkan lu bikin konten motovlog, ternyata yang rame adalah konten lu ngeprank gitu di motovlog, ya ujung-ujungnya lu bakal beralih entah kemana, channel itu bakal rame gitu kan. Paham gak maksud gue? Paham ya. Oke, jadi lu tuh bakal ikut sama arusnya, jadi lu nggak bakal otentik menjadi seorang motovlog gitu kalau menurut gue. Ya baik lagi, kalau memang lu suka motoran dan suka ngobrol dan suka sharing ataupun suka kebut-kebutan, balap-balapan segala macam yang mengenai motor, dan lu pengen bikin channel YouTube, lu tepat menurut gue. Walaupun 2023 nanti menurut gue kurang efektif juga ketika lu bikin long video atau horizontal video seperti ini, karena trennya bakal berubah. Next trennya bakal berubah. Yang tadinya mungkin video-video panjang, video-video landscape seperti ini banyak, tapi sekarang kontennya bakal berubah nanti 2023 menjadi short video semua. Tapi masih worth it buat kalian yang pengen belajar bikin konten, pengen belajar ngobrol menjadi motovlog, masih menurut gue masih worth it juga.
walaupun memang agak ketinggalan zaman sedikit gitu kan. Jadi itu balik lagi, jadi kalau misalkan lo oh shit what the fuck, oh shit, oh crash cuy, memang lagi licin, oh sorry bang nggak bisa bantu, gue dari arah yang sebaliknya. Anyway, sebentar ya, gue pengen ngebahas sekitar ya. Menurut gue kayak ini kenapa macet banget ya. Ini Sabtu, ini Jumat jam 11 malam macet begini cuy. Wah gila, orang mau berangkat mana. Gue aja kayak, wah shit, gue aja keluar tuh karena gue pengen nge-vlog, karena video gue tuh udah lama nggak ada yang muncul dan belum ada stok video lagi, karena gue mau keluar. Tapi mereka ini kenapa keluar jam segini gitu, I don't know why gitu. Oke, balik ke topik. Jadi itu menurut gue kalau lo pengen sharing oke, masih worth it di 2023 walaupun agak ketinggalan zaman sedikit gitu kan. Tapi kalau kalian pengen merambah ke dunia content creator, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalian jangan lupain juga short video ini semakin lama semakin dilirik sama masyarakat, terutama kalangan muda juga, yang terutama adalah TikTok ya. Kalau kalian main TikTok tuh kayak cepet banget kalau kalian pengen viral atau pengen FYP dan segala macam, karena dia tuh tidak memandang siapapun dari kalian. Ketika konten kalian dinikmati, di reaction dengan like, dengan komen, dan di ulang-ulang nontonnya, itu bakal cepet banget kayak FYP. Jadi perlu dipertimbangkan juga ketika kalian pengen bikin konten motovlog di YouTube. Kalian juga pertimbangkan konten shortnya juga di YouTube, di Instagram Reels atau di YouTube Short juga. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan zaman banget gitu. Anyway, gue juga sebenarnya pengen bikin konten di TikTok juga, tapi kayak belum nemu ide yang tepat, karena menurut gue nggak mau di video panjang gue atau di video YouTube gue terus gue potong terus gue taruh di TikTok gitu kan sebagai konten di TikTok. Gue nggak mau begitu. Gue kayak pengen menjadikan TikTok adalah saya konten gue, kan konten creator, gue membuat konten, bukan sharing konten gue dari YouTube pindah ke TikTok, pindah ke Instagram. Menurut gue konteksnya beda, karena yang video panjang dinikmati ketika lu lagi pengen santai, pengen menikmati hal yang spesifik, lu butuh video yang panjang gitu kan, kayak pengen nonton review yang depth, nonton ulasan, nonton komparasi dan segala macam, lu perlu video yang panjang. Tapi kalau lu pengen yang dalam tanda arti ya iseng-iseng sambil buka handphone, lu perlu video short gitu-gitu loh. Tapi intinya gue next pengen bikin video short ya, memang itu konten, bukan pindahan dari YouTube gue yang panjang gitu kan. Oke, anyway, itu. Dan saran gue ketika lo pengen menjadi seorang motovlog di tahun 2023, jangan terpaku sama alat-alat yang lo punya. Kalau menurut gue video lagi handphone yang sekarang itu udah canggih-canggih ya, udah ada yang sampai 1080p, 60 fps, bahkan udah ada yang 4K, beberapa udah bikin video 4K 60 fps dan segala macam. Itu sangat worth it buat kalian pakai. Kalau menurut gue, kalau misalkan kalian budget kalian belum ada, coba kalian pertimbangkan juga pakai handphone kalian, terus pakai yang di dada tuh, yang chest strap gitu, chest strap di dada, itu worth it. Menurut gue itu worth it buat dipakai ketika kalian belum punya action cam ya, seperti GoPro dan lain-lain. Dan mic-nya pakai apa? Lu bisa pakai mic, saran dari gue, jangan pakai mic mic dengan sensitivitas yang tinggi gitu kan, karena biasanya tuh mic lavalier tuh sensitifnya tinggi, jadi suaranya bakal pecah dan bakal nggak bagus lah gitu. Jadi gue saranin lo pakai mic yang dari intercom, mic dari helm intercom gitu. Coba lo pertimbangin, karena kalau mic intercom gitu dia sensitivitasnya rendah, jadi dia nggak begitu menangkap suara lo dengan besar. Tapi bagusnya di situ, karena lo pasang mic tuh di dalam helm atau di depan mulut lo langsung gitu, jadi bakal lebih nyaman. Kayak gue sekarang, gue pakai mod dari Parani, untuk kan rame banget gila dari Parani, jadi suaranya lo cukup oke kalau gue dengar gitu kan. Dan ketika lo memulai channel, pasti yang nonton sedikit, itu pasti banget, itu udah hukum alam. Nggak ada yang nonton lu, nggak ada yang subscribe lu, nggak ada yang like dan komentar video lu, kecuali teman-teman lu dan kecuali keluarga dekat, keluarga lu dan sahabat-sahabat lu yang lu share linknya ke mereka. Percaya sama gue, orang atau berantah dari mana nggak mungkin nonton video lu dengan lu baru lahir gitu kan. Itu memang wajar. Dan awal-awalnya memang sangat menyakitkan buat gue. Lo bikin konten capek-capek, lo bikin video segala macem, ngobrol yang menurut lo pembahasan itu bagus, tapi yang nonton gak ada, itu sangat menyakitkan buat gue. Tapi it's okay, karena memang awalnya seperti itu. Dan catatan tambahan dari gue ketika lo mau mulai YouTube adalah jangan sekali-kali lo
apa sih namanya, beli subscriber, sub for sub, beli like, beli jam tayang dan segala macam. Totally no dan big no, jangan sampai lu menjadi orang yang seperti itu. Kenapa? Mungkin lu mikirnya gini, ketika lu pengen bikin YouTube dan ternyata lama, susah dan segala macam, akhirnya lu memutuskan buat beli subscriber, beli jam tayang supaya channel lu dapat dimonetisasi. Jadi setiap video lo yang muncul udah ada dolarnya dan bisa diduitin. Tapi menurut gue itu salah. Kenapa? Yang pertama, lu jelas-jelas melanggar peraturan dari YouTube yang lu nggak ngebolehin beli subscriber dan segala macam. Yang kedua, YouTube akan tidak algoritma YouTube akan tidak mempromosikan channel lo kepada khalayak umum kalau lo beli subscriber dan lo beli jam tayang. Kenapa? YouTube tuh tahu cuy, nggak sebodoh yang kita pikir, nggak sebodoh kita beli subscriber YouTube nggak tahu terus oke, channel kita bisa dimonet, punya uang bawa segala macam. YouTube tuh nggak sebodoh itu, serius. Dia tuh ngelihat analitik lo, ngelihat views lo, ngelihat subscriber lo, ngelihat siapa orang yang nonton lo, spam atau bukan, dia tuh tahu. Dan yang paling penting adalah ketika lo monetisasi dan dapat uang, nah hitungan dapat uang dari YouTube itu dari jumlah iklan yang ditonton di setiap views videonya. Paham ya? Gue ulangin lagi ya. Jadi itu kita dapat iklan dari kita tuh dapat duit dari iklan yang ada di video kita dan ditayangin berapa kali dan berapa lama orang nonton. Paham ya? Jadi ketika lu beli subscriber, oke, subscriber lu 1000-2000 lah gitu. Terus lu beli jam tayang lu udah lebih dari 4000 jam gitu kan. Tapi ketika itu udah terbuka monetisasinya, lu gak bisa bakal dapat duit karena penonton real lu itu hanya puluhan orang atau ratusan orang dan gak sebanding. Dan lu ketika lu cuma dapat puluhan atau ratusan orang yang nonton itu tuh gak ada duitnya. Jadi lu gak ada duitnya dan YouTube tuh gak mempromosikan channel lu lagi. Itu gue tau, itu kenapa gue tahu, karena beberapa teman gue ada yang ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Jadi tuh dia dia beli subscriber, beli jam tayang, akhirnya jam tayangnya terpenuhi dan viewsnya masih puluhan setiap videonya, bahkan setelah seminggu juga nggak sampai 100 views di videonya, dan itu nggak dapat duit sama sekali. Dapat 0,0 sekian dolar tuh ya itu kan nggak dapat lah gitu kan, karena gue nggak gitu sebagai uang penghasilan gitu kan ya. Tapi ya lu nggak dapat apa, oh shit, lu tuh nggak dapat apa-apa. Lu cuma rugi ngebayar si joki ini lah. Gue ngomongnya joki, si joki lu cuma nggak rugi ngebayar joki ini mahal-mahal. Lu nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi ya oh shit, ini kenapa bis kesini ya? Gue baru lihat ada bis kesini, emang ya Sari Bakti anjir. Gue nggak ngerti hari ini kenapa macet banget, sumpah. Oke, jadi gitu ya. Jadi paham ya, sekali-kali lu jangan beli subscriber, jangan beli jam tayang, karena percuma juga lu beli udah 1000 subs, 4000 jam tayang terpenuhi, tapi yang nonton nggak ada. Buat apa? Nggak dapet duit juga. Gimana sih? Iya gak sih? Mikirnya gitu gak sih? Bener gue dong. Ya ngapain juga lu beli jam tayang terus channelnya di monet, terus view lu baru 10, 20, nggak dapet duit anjir. Ya makanya lu kayak normal aja, ikutin arahnya, ikutin sesuai dengan instruksi. Ketika lu pengen dapet subscriber, lu bikin konten yang bermanfaat, konten yang menarik, bisa mungkin menarik orang nonton video lu tuh senang gitu ya. Itu pasti banyak sih. Caranya manual. Dan itu mudah? Tidak mudah, karena lu harus berpikir gimana caranya orang suka sama konten lu, gimana caranya orang nontonin konten lu sampai habis dengan lu yang seperti ini gitu. Misal lu di bidang apa, di bidang motor atau di bidang reviewer segala macam, itu tuh sulit menurut gua, gak semudah yang kalian pikir gitu kan. Jadi mungkin segitu aja video gua dari jadi terbata-bata gua ngomong. Oke, mungkin segitu aja video gua mengenai sharing kepada kalian. Apakah kita worth it menjadi apakah nanti di 2023 kita masih oke menjadi seorang motovlogger atau kita berkonten di YouTube. Kesimpulannya adalah tidak ada kata yang terlambat, tidak ada hal yang terlambat menurut gua. Coba lakuin aja apa yang lu mau, selagi lu suka sama hal yang lu lakuin, apapun bentuknya, asal orientasinya bukan uang. Menurut gua itu bakal sangat worth it buat lu, entah lu di YouTube kah, entah lu masih bikin blogger kah. Tapi kalau blogger kayak udah jauh banget gitu kan, entah lu bikin TikTok, short video segala macam, masih worth it selagi lu ngelakuinnya senang ya, dan lu punya visi akan apa yang lu lakukan gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye. Sekali lagi terima kasih banyak. Goodbye.